Hai Aksimania, siapkan telinga, mata dan waktu Anda untuk bersama di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksimania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Aksimania. Perkenalkan, nama gue Ridwan Abdillah dari Radar Manajemen. Besok gue akan hadir di Aksi FM Karawang jam 4 sore dalam acara Ngobras, ngobrol bareng Radio Aksi. Dalam situasi pandemi corona seperti ini, pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah aja. Maka dari itu, besok kita sama-sama akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih caranya kita agar tetap produktif walaupun di rumah aja. Ingat, jam 4 sore di Aksi FM Karawang. See you guys! 96,10 Suara Karawang, balik lagi nih Aksimania, masih di acaranya Ngobras, ngobrol bareng di Radio Aksi. Oke, seperti yang kita infokan tadi di awal ya, bahwa di hari ini kita bakal kedatangan narasumber kita, dan narasumbernya seperti apa ya? Sepertinya ya. Pokoknya nanti siapakah itu narasumbernya nanti langsung aja ya. Biar dia yang memperkenalkan dirinya sendiri. Dan terkait tentang obrolan di sore hari ini, pokoknya lebih seru dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi buat teman-teman, kali aja ada yang mau gabung atau mungkin mau nimbrung juga ya ke obrolan kita di sore hari ini, juga boleh banget ya. Nanti langsung kirim aja lewat SMS ataupun kirim lewat WhatsApp, nomornya di 0877 38389610. Gimana? Oke, langsung aja deh ya, kita perkenalkan terlebih dahulu nih narasumber kita di sore hari ini. Ada siapa? Oke, halo Dina. Hai, dari kakak siapa nih? Oh, dari Ridwan. Berarti Dina panggilnya Kak Ridwan aja kali ya? Boleh, Mas boleh, Abang boleh. Oke. Biasanya kalau yang belum berumah tangga gitu kan, biasanya kalau belum berumah tangga itu nggak mau dipanggil Mas, tapi ini yang di samping Dina mau ya dipanggil Mas. Karena sering kebiasaan ya, kita tuh apa ya, kayaknya mukanya terlihat lebih dewasa mungkin ya. Gitu. Bahkan malah bukan dipanggil Mas, Oh gitu. dipanggil Bapak. Oh tuh. gitu. Bener. Tapi nggak masalah kan? Ya aman. tenang. Iya, oke, alhamdulillah ya. Selagi tidak tersinggung sih nggak apa-apa ya. Iya. Oke, sih, lanjutkan perkenalannya. Oke, baik. Halo Aksimania. Baik, kenalin, gua Ridwan Abdillah, gua dari Radar Public Speaking. Radar Public Speaking itu adalah suatu wadah komunitas tempatnya orang-orang belajar public speaking di Cikarang. Oke, berarti ini Kak Ridwan ini salah satu perwakilannya juga ya. Iya, betul banget. Dan ini Kak Ridwan ini kalau nggak salah itu sempat pernah diundang ke sini juga ya. Oh iya, pernah. Tapi dulu belum gabung sama Radar ini. Belum, kebetulan Radar ini baru kebentuk tuh November tahun kemarin. Jadi baru beberapa bulan lah. Wow, oke. Berarti masih baru-baru banget ya. Masih anget. Ngomong-ngomong nih, buat Radar ini tuh udah terbentuk dari kapan sih Kak? Kita tuh terbentuknya tuh dari bulan November, itu tanggal sekitar 20 kita terbentuk. Itu dari iseng-iseng ya, karena banyak keluhan sih ke temen ya, karena mungkin waktu itu tuh gue tuh katanya gampang banget nyari kerja gitu. Wah lu mah jago ngomong gitu, makanya lu gampang nyari kerja. Dan teman-teman gue tuh katanya susah di interview. Nah, dari situ tuh banyak yang ke gue tuh nanya-nanya gitu. Akhirnya gue kepikir, kenapa gue nggak bikin komunitas atau wadah tempat belajar teman-teman public speaking gitu. Wow. Biar ya minimal interview kerja tuh mereka nggak grogi gitu. Oke, berarti ini salah satu dimana ya kelebihan dari Radar ini tuh bisa membantu untuk meyakinkan rasa percaya kita. Ya bisa dibilang begitu. Karena kemarin training kemarin tuh katanya testimoninya sih seperti itu, katanya lebih pede dan sampai saat ini mereka bilang, Mas sekarang saya jadi ketua BEM, saya sekarang jadi berani ngomong, saya berani ke kelas-kelas atau untuk promosi segala macam. Wah
alhamdulillah dong ya bisa Betul, bermanfaat betul. untuk orang gitu. Oke, berarti dari Kak Ridwan ini juga udah merasakan ya perubahannya dalam diri gitu kan selama ikut ini gitu. Alhamdulillah banget, merasakan banget karena gue tuh dulu orangnya nggak suka ngomong Oh, gitu. gitu? Bahkan Mm-mm. keluarga gue sendiri bilang ya kalau ada keluarga baru nih, misal keluarga kan ada yang dari Jakarta nih, Oke. kalau lebaran kan kumpul ya, gue Iya, tuh iya. pasti ngumpet. Ah, Gue tuh paling takut ketemu orang-orang baru gitu Betul, dulu betul, tuh. betul. Tapi sekarang udah nggak malu lagi ya. Malah malu-malu. Itu sih udah biasa ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, terpenting sih kita dapat apa ini, dapat positifnya gitu kan, dan dapat merasakan juga perubahan dalam diri kita juga ya Kak. Iya betul banget. Dan satu hal lagi, kalau public speaking atau itu berbicara di depan umum, jago ngomong atau bahasa mudahnya ya, itu tuh bukan bakat, Tapi karena dilatih, Oh, gitu. karena sering dilatih. Ya contohnya gue sih, gue walaupun masih tahap belajar ya, belajar. tapi sebenarnya gue ngerasain perubahan dalam diri gue. Dan satu lagi, jangan pernah bandingin diri lo dengan orang lain, Oke. tapi bandingkan diri lo dengan diri lo sendiri sebelumnya. Oke, Gitu. tapi itu nggak mudah juga sih ya kalau belum terbiasa gitu kan. Benar-benar. Karena kebanyakan orang tuh ya terlalu apa ya, udah down duluan gitu kan. Ngeblok sendiri ya. Gitu, karena melihat orang, kayaknya aku nggak pede gitu kan. Nah, karena orang itu lebih dari aku gitu Nah kan. itu seperti yang gue bilang tadi, Mm-mm. jangan membandingkan diri kita dengan Orang lain. Nah betul kan? Betul sekali. Dan ternyata memang kalau ya balik lagi sih itu mindset kali ya. Ya mindset. Mm-mm. Gue bahkan waktu itu tuh nyobain ya, jadi apa, nge-challenge diri gue tuh, setiap ada event apapun, seminar apapun, entah itu seminar bisnis sampai seminar yang gak jelas tuh kayak parenting, maksudnya bukan parenting ya, kayak yang gua tahu gitu, yang gak gua suka tuh gua ikut aja gitu. Oh, gitu. Cuman buat apa? Buat nanya Nanya perihal. di depan banyak Oh orang. gitu. Heeh. Jadi mental gua tuh dilatih di situ gitu. Betul. Padahal gua nggak tahu temanya tentang apa, yang penting gua searching. Oh misalnya ya, tentang parenting, gua searching tuh tentang parenting. Gue jadiin pertanyaan aja kan, yang penting mental gue terlatih Betul. bertanya atau berbicara di depan orang-orang banyak Orang-orang gitu. banyak. Itu sih trik gue dulu. Tapi benar juga sih, bisa apa ya, bisa melatih mental kita ya. Kalau nggak seperti itu ya nggak bakal terlatih Ya, gitu betul kan. banget. Dan memang biasanya untuk meningkatkan mental kita, cari orang atau sesuatu yang memang belum kita kenal. Ya. Jadi itu bisa dijadikan untuk bahan melatih mental kita juga ya. Nah betul banget. Oke, aduh luar biasa ya. Dan terkait tentang, karena sekarang itu lagi situasinya apa nih? Corona ya, iya. Corona, Lagi wabah corona gitu kan. Ini terkait tentang aktivitas dari Kak Ridwan ini gimana nih untuk kesehariannya? Kesehariannya ya, saat ini kan emang aktivitas kan full di dunia event ya. Betul. Kayak training, pelatihan, seminar, dan MC gitu kan, wedding, event gitu. Sangat, kalau ngelihat kitanya terkendala banget sih, karena banyak job itu yang di cancel. Oh, gitu. Jadi pemasukan jadi berkurang ya? Sangat berkurang sekali, karena kan itu pemasukan utama ya. Betul. Pemasukan utama. Jadi ya begitulah itu. Tapi gue berpikir lagi ya, bahwasanya rezeki itu bukan sekedar pekerjaan, Betul bukan sekali. sekedar uang. Bahkan menurut gue tuh saat ini rezeki terbaik gue. Karena kenapa? Gue bisa kumpul dengan keluarga gue Betul gitu. sekali. Kalau nggak gini kayaknya buat kumpul aja susah banget Susah, ya. mungkin Dina tahu sendiri gue kayak gimana orangnya. Iya. Jarang banget lah ada waktu untuk di rumah lah, mungkin ya bisa dikatakan seperti Iya, itu. betul banget. Jadi dengan adanya yang musibah ini juga ada positifnya juga gitu kan. Benar-benar sekali. Terus terkait tentang apa ya, bisa dikatakan penggantinya gitu kan, pengganti dari aktivitas yang biasanya lo MC gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi apa nih untuk keseharian sekarang? Saat ini sih gue sehari-harinya banyaknya sih lebih fokus kalau untuk apa nih, menghasilkan uang atau kegiatan yang lain. Ya kegiatan lain dulu aja lah. Oke, yang lain dulu aja ya. Jadi walaupun pemerintah kan udah nganjurin kita untuk di rumah aja ya. Betul sekali. Walaupun kita di rumah aja, kita masih tetap bisa produktif loh. Misalnya satu, kita bisa belajar. Betul. Belajar tuh misalnya dari YouTube tuh kita bisa, karena kan kalau aktivitas biasanya itu kan kita sibuk dengan kerjaan kita, kuliah ya.
main nongkrong sama teman dan lain-lain ya. Betul. Nah saat ini saatnya untuk kita benar-benar mengupgrade diri kita Hmm. untuk belajar banyak hal. Di Betul. YouTube banyak, dan sekarang juga banyak loh yang buka kelas online gitu Iya. pakai Zoom. Sekarang lagi Jadi, ngetrennya pakai Zoom. banyak banget lah aplikasi-aplikasi gitu kan yang yang bisa membantu kita untuk masih bisa beraktivitas walaupun di rumah gitu kan. Nah, Berarti memang aktivitas sekarang dari Kak Ridwan ini ya sebagai penggantinya gitu ya. Berarti belajar online juga kali ya. saat ini mengupgrade diri aja sih, karena masih banyak, kita tuh masih butuh gitu. Betul. Kalau tentang penghasilan ini gimana nih? Waduh, agak sedikit sensitif ya. Oh, gitu. Enggak sih, kalau penghasilan kebetulan kan gua sedikit-dikit ya pas masih kerja dulu, gua emang udah beli sedikit alat-alat buat sablon. Jadi ini contohnya nih. Ini sablon. Ini masih sablon apa? Custom gitu, jadi bisa order satuan, nah kayak gitu. Jadi gua sekarang dari situ sih penghasilan utama gue. Jadi memang sebelumnya juga udah main di bidang apa nih, bisnis gitu kan, usaha. Iya, untuk saat ini sablon gitu. Oke, dan alhamdulillah pas sekarang lagi kondisinya seperti ini, bisnis ini pun masih berjalan gitu kan. Wah, bener-bener masih karena di dunia garment, konveksi ataupun sablon itu saat ini sangat diperlukan. Dan banyak jadi apa ya bahasanya, donasi. Misalnya lu kalau beli kaos ini nanti keuntungannya didonasiin. Nah itu jadi banyak rekan-rekan kita yang seprofesi di konveksi atau di sablon ini bikin ide seperti itu, bikin sablon satu desain yang tentang COVID atau misalnya hashtag di rumah aja kayak gitu ya, itu dijual. Nah nanti keuntungannya tuh kita donasiin untuk beli masker, APD untuk petugas tim medis gitu. Juga ya. Oke, berarti memang berarti nggak mati banget gitu kan, walaupun kondisinya seperti ini ya. Enggak dong, kita harus benar-benar, makanya itu kan tadi belajar dari YouTube. Nah, dari situ gue terinspirasi tuh. Berarti memang ya dunia internet itu benar-benar bisa memberikan kita inspirasi ya. Tapi itu balik lagi ke diri kita, di mana kita bisa memanfaatkannya juga sih ya. Oke. Nah itu dia Aksimania semuanya. Tapi itu baru obrolan obrolan sebagai pembuka juga ya. Berbahasa iya benar. Baru basah ya, belum nyebur banget nih. Oke, nanti kita lanjut lagi deh ya. Setelah lagu yang satu ini kita break dulu aja. Nanti buat teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,10 FM. 96,10 Aksi Rusi Sonia Karawang. Balik lagi nih Aksimania, masih di acaranya ngobrol bareng di Radio Aksi. Oke, masih punya waktu 1 jaman lagi nih Aksimania di acaranya ngobrol sore hari ini. Dan kita masih lanjut ya sama narasumber kita terkait tentang obrolan kita, yaitu seputar tentang aktivitas, mungkin ya bisa dikatakan aktivitas atau hal-hal yang bisa dilakukan selama wabah corona ini biar biar produktif gitu kan, biar bisa dikatakan walaupun di rumah aja ternyata lu bisa menghasilkan beberapa yang sebelumnya itu nggak pernah lu lakuin gitu kan. Oke, nah terkait tentang aktivitas tadi juga kita udah ngobrol panjang lebar banget ya. Seputar tentang aktivitas dari Bang Ridwan ini yang dimulai dari ada rasa bete-nya ada gitu kan. Ya tapi mau gimana lagi gitu kan, ternyata ya memang situasinya ya memang seperti ini. Tapi di balik kondisi seperti ini juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan sama Bang Ridwan, dan ini nggak biasanya dia lakukan di setiap hari aktivitasnya gitu. Oke, seputar tentang aktivitas nih, masih aktivitas dari Bang Ridwan. Tadi bisnis juga udah ya Kak? Iya udah bisnis. Terus ada lagi yang ingin di-share nggak nih? Kalau misalnya masih aja dari teman-teman kita yang ada rasa jenuh banget gitu kan, di rumah terus gitu kan. Kira-kira ngapain lagi ya selain selain mikirin bisnis, selain belajar gitu kan, selain ya pokoknya dia masih ngerasa jenuh pas saat diem di rumah dengan kondisi seperti ini. Kira-kira ada lagi tips nggak nih yang ingin dibagikan gitu kan lewat Radio Aksi ini? Oke, jadi tadi kan biar nggak jenuh ya. Nah, ini gue pengen ngasih tahu dulu nih. Kalau nggak jenuh, lu harus hindarin
tempat-tempat yang bikin lu nyaman. Oh gitu. Misalnya kamar, Betul. dapur, tempat makan itu Iya. bikin lu mager gitu. Jadi lu pengen rebahan kalau di Betul. kamar, kalau di dapur pengen makan aja. Makan. Coba lu cari tempat kayak misalnya di ruang kerja gitu. Ruang kerja di sini maksudnya kayak ada kayak ruang belajar lah gitu, belajar atau enggak di ruang tamu gitu. Itu lebih bisa produktif itu, nggak bikin mager gitu. Oke. Nah itu pertama itu awalnya dulu. Terus tadi kan udah gue share ya kayak belajar, kayak buka-buka YouTube, Betul. lihat-lihat platform kayak Skill Academy, naik level dan lain-lain untuk belajar online gitu. Atau sekarang juga banyak yang Zoom kan, yang buka kelas-kelas gratis kelas. gitu kan, sharing-sharing gitu. Ikut aja, nggak apa-apa, dengerin, ketemu orang baru gitu kan. Itu pertama belajar. Yang kedua menulis. Oke, Gue menulis. saat ini sih lagi seneng banget nulis-nulis Gitu. dikit-dikit lah gitu. Gitu. Tapi kan gue nggak bisa nulis, pasti ada pertanyaan kayak gitu ya. Betul. Iya sama, gue juga nggak bisa nulis. Tapi mencoba hal-hal yang emang belum pernah lu coba gitu. Ini saatnya gitu. Dengan maksudnya dalam keadaan wabah seperti ini dan lu diharuskan di rumah aja, inilah saatnya untuk lu mencoba hal-hal baru. Upgrade lagi diri lu gitu. Karena memang pasti banyak banget waktu luang ya. Nah, sayang banget kan kalau nggak dimanfaatin ya. Betul. Karena ada pepatah juga bilang, Apa tuh? jika kita ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tetapi jika kita ingin dikenal dunia, maka menulislah gitu. Contoh kayak kemarin turut berduka cita juga ya, musisi legend kita, Glenn Fredly. Tapi walaupun mungkin dia udah nggak bisa manggung lagi gitu, tapi kan karyanya yang mendunia ini yang sampai kapanpun bakal dikenang gitu. Makanya gue pengen sih di sini naruh menulis aja gitu, karena lu udah bikin buku, lu mempunyai karya dan buku lu laris, dan itu pasti bakal dikenang orang gitu. Betul. Itu kedua, menulis. Ketiga, olahraga. Wow. Nah, gue punya tips sih ini olahraga. Biasanya kan orang ya olahraga tuh ke nge-gym atau enggak aerobik atau enggak misalnya jogging gitu ya. Karena mungkin lu harus di rumah aja, tetap lu harus berpakaian seperti layaknya lu mau fitness atau mau aerobik. Lu ngerasa gak sih kalau misalnya nih, lu misalnya pas lagi event atau enggak pas lagi ngapain nih pakai baju tuh, baju yang emang buat acara tersebut gitu, lu ngerasa lebih apa ya? Lebih ngerasa lebih percaya diri gitu ya, lebih semangat lah gitu ya. Nah ketika lu olahraga juga, lu ketika pakai training, pakai sepatu olahraga, feel untuk olahraga makin berasa kan ya, jadi semangat ya olahraga. Nah walaupun di rumah aja, tetap kita harus berpakaian seperti layaknya olahraga. Kita berolahraga gitu. Jadi itu akan terpacu motivasi untuk berolahraga. Olahraganya di rumah ya sekitar 30 menit, kayak workout kecil aja, push up, sit up, kayak gitu-gitu aja gitu. Yang ketiga olahraga. Nah ini yang keempat nih penting banget, udah banyak bahkan yang keempat nih. Membuat vlog. Oh gitu. Emang ini lagi rame-rame banget sih ya, sampai anak kecil aja, apa ya, usia sekolah dasar mungkin ya, yang gue lihat sih di sosmed nih, entah itu karena memang kemauan dia atau memang karena ada sih salah satu tugas yang diharuskan dari sekolah. Nah tapi kan biasanya kalau bikin vlog itu kan tingkatannya SMP ya, ini kan tingkatannya SD nih. Nah otomatis dia apa ya, punya rasa apa ya, saling untuk mengingatkan ke masyarakat gitu kan, bahwa sedang wabah ini ya kita harus berdiam diri di rumah, dan vlog ini juga berisikan COVID-19. Nah ini juga apa ya, bagus juga sih ya. Makanya gue salut sih sama guru yang kepikiran ke muridnya untuk tugasnya, ngasih tugas kayak gitu gitu. Jadi tugasnya tuh enggak pelajaran lagi itu bikin stres sih, kasihan. Udah monoton ya. Bahkan emaknya juga yang kasihan. Jadi yang repot emaknya sih. Emaknya juga. Nah, keren banget sih itu guru yang betul. gitu. Jadi kan anak-anak jadi tahu tentang COVID apa. Akhirnya kan dapat edukasi secara tidak langsung ya, walaupun itu tugas, tapi mereka membaca atau enggak diceritakan oleh orang tuanya kan, COVID ini dia bikin video kayak cuci tangan dengan baik. Itu sekarang tuh lagi seneng banget tuh kayak gitu. Banyak orang yang bikin. Nah, ini bisa jadi tips juga mungkin yang keempat, membuat video-video, vlog atau video motivasi yang buat orang bermanfaat. Bahkan ada yang nanya juga sih ke gua, gimana tuh? tapi
gue takut gak ada yang nonton. Betul. Nah biasanya itu kita minder bikin video tuh karena takut gak ada yang nonton. Gak usah pikirin lu ada yang nonton atau enggak. Yang penting lu udah menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang gitu. Bahkan guru gua itu dia kan saat ini udah di YouTube juga ya. Dia tuh punya YouTube udah 7 tahunan yang lalu. Udah lama ya. Dia bikin video dulu emang maksudnya orang tuh nggak ngeliat, nggak banyak yang nonton. Tapi itu video 7 tahun yang lalu dan sekarang masih banyak yang nonton. Oh gitu? Iya. Nah itu makanya untuk saya ini nggak usah deh khawatirin gitu nggak ada yang nonton. Bikin aja dulu. Yang penting video-videonya yang positif gitu, yang bermanfaat gitu. Itu yang keempat. Nah ini ada yang terakhir yang kelima. Ini sebenarnya bukan gue taruh kelima nih, ini juga penting banget, yaitu menjalankan kewajiban kita. Betul sekali. Gitu. Kayak ibadah, mungkin kan untuk yang beragama Muslim ya, dengan adanya kita di rumah aja kan kita bisa berjamaah dengan keluarga, kayak sholat yang sunnahnya kita lakuin gitu. Jadi mempertebal lagi ibadah kita gitu. Terus juga untuk menjalankan lima kegiatan tadi, kita harus satu, apa tuh? Bahagia. Aduh. Karena kalau nggak bahagia, ngejalanin apapun pasti ngerasanya bete. Betul jenuh. Sekali. Itu balik lagi ke mindset juga sih ya Bang. Ya kalau mindset kita udah ngomong apa nih, jenuh, males apa gitu kan, yang negatif ya udah gitu kan, nggak bakal bener juga gitu kan. Dan ini juga harus diterapin nih yang sikap bahagia ini ya. Sekarang mau gue tanya Din, gitu. Cita-cita lu jadi apa Den? Ya untuk sekarang dan untuk masa depan sih apa ya, sebagai pendidik mungkin ya. Guru? Iya. Oke, cita jadi guru. Kenapa lu mau jadi guru? Karena ingin mencerdaskan ya diri gue sama anak-anak gue. Kenapa lu ingin mencerdaskan diri lu dan anak lu? Karena ya tahu sendiri lah ya, kalau kita enggak cerdas, apalagi sampai ketinggalan zaman gitu kan, mati lah kita. Kenapa kita takut ketinggalan zaman? Ya gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Sebenarnya punya satu jawabannya. Bahagia ya. Lu mau misalnya ngejalan tadi apa sebagai pendidik? Sebagai pendidik. Pasti kunci tujuan satu, bahagia. Bahagia, betul. Terus lu tadi pengen ngedidik anak karena tujuannya pengen anak lu bahagia. Terus tadi tujuannya lagi pengen apa tadi yang ketiga? Mencerdaskan. Karena biar orang-orang di sekitar kita merasa bahagia. Jadi kuncinya satu adalah bahagia. Gitu. Karena di kondisi seperti ini, bahagia ini penting banget karena bahagia ini memperkuat imun kita gitu. Karena kan katanya ya, nggak tahu benar apa enggaknya, tapi kalau misalnya nih corona itu bisa terlawan dengan imun kita sendiri ya. Makanya inilah penting kita bahagia untuk memperkuat imun kita gitu. Berarti memang kuncinya adalah bahagia. Oke. Jadi yang belum bahagia hari ini harus bahagia ya. Harus bahagia, jangan sampai melihat orang lain. Betul. Sebenarnya sih ini bahagia juga nggak mesti diciptakan karena misalnya nih gue baru saja melihat badut misalnya, lewatnya itu baru gue bahagia. Sebenarnya nggak melihat badut lewat aja gue bisa bahagia kan? Benar. Oke, berarti memang bahagia ini ya sebenarnya bisa diciptakan sama diri kita sendiri walau kita nggak melihat sesuatu yang itu membuat kita bahagia. Oke, dan ini bahagia tuh harus banget ya? Banget. Karena gue pernah ngejalanin ya kayak kerja nih misalnya, gue gak ngerasa bahagia. Tetep walaupun misalnya dalam segi rupiah, misal gaji lu gede gitu, misalnya kerjaan lu enak gitu, misalnya terus juga fasilitas yang dikasih dari perusahaan ke lu tuh banyak gitu, tapi kalau lu nggak ngerasa bahagia di situ, tetep aja ngerasanya tuh jenuh gitu, bosen gitu, kayak gitu. Makanya bener-bener bahagia itu bener-bener kuncinya gitu. Oke, jadi harus bahagia ya. Bahagia, jangan lupa bahagia. Oke. Walaupun kenyataannya nggak bahagia ya kita harus tetap bahagia gitu kan. Iya, benar banget. Oke, itu dia Aksimania semuanya. Wow, makin terinspirasi untuk untuk selalu bahagia ya. Iya, harus. Gitu kan. Sepertinya kalau kita nggak ada yang memberikan tips seperti ini, kayaknya kita masih di bawah ya. Suka gitu. Iya.
Tapi alhamdulillah banget nih, luar biasa banget teman-teman. Jadi obrolan kita di sore hari ini juga bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman. Dan yang tadinya lagi galau mungkin ya, terus stay di 96,10 FM ini cocok banget. Jadi membuat kamu mungkin ketawa-ketawa sendiri, oke lah ya, gitu kan. Sebagai informasi juga buat teman-teman pasti, karena kita juga tadi dari awal udah berbincang tentang bisnis ya. Iya betul. Kemudian juga tipsnya juga udah dikasih tahu sama Bang Ridwan. Nah, jadi obrolan kita di sore hari ini benar-benar memberikan informasi dan menginspirasi, mudah-mudahan aja bermanfaat untuk pendengar setia Aksimania. Ada lagi nggak Bang nih terkait tentang tips yang selain apa nih, selain ditutup sama bahagia barusan? Apa kalau tentang yang produktif, pokoknya ya ini sih apa yang gua pengen tuh, maksudnya apa ya, tetap lu cari kegiatan-kegiatan apapun itu yang positif gitu. Pokoknya apapun itu, entah lu bersih-bersih rumah gitu, Betul sekali. entah apapun itu lu harus lakuin aja. Bahagia di sini juga karena banyak orang di kita tuh bahagianya salah. Oh gitu. Sedikit ya gue tambahin tentang bahagianya salah. Gimana tuh? Dia tuh malah semos. Semos, kata semos ini? Senang melihat orang susah. Jangan ya. Iya. Bahagia jangan kayak gitu. Betul. Banyak sih ya sepertinya. Iya, emang banyak ya. Kita harus selalu senang walaupun ngelihat apa? Kita harus ngerasain misal orang kayak kemarin ya ada yang jenazah yang di itu ya. Itu dia tuh belum merasakan memposisikan dirinya tuh seperti keluarga yang tertinggal, itu ya. Ya. Kita saat ini bahagia di situ harus benar-benar kita bisa memposisikan diri kita tuh sebagai orang lain lah. Gitu. Oke, jadi harus digarisbawahi ya. Bahagia ini bukan bahagia melihat bukan bahagia semos. Iya, bukan bahagia semos ya. Semos itu singkatan ya. Iya, singkatan. Sempat mikir sih tadi sih ya, semos itu apaan gitu kan. Singkatan itu semos. Senang melihat orang susah. Oke. Jangan sampai deh ya. Ya walaupun kemarin sih pernah seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini dan seterusnya jangan ya. Jangan ditanamkan lah intinya mah. Bahkan juga kebalikan juga bisa. Oh gitu. Susah melihat orang lain senang. Orang tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga kita beli kompor, kita ikut kepanasan. Nah, jangan, itu nggak baik. Nggak baik ya. Oke. Jadi arti bahagia itu memang luas. Luas banget. Tapi harus bisa memposisikannya secara benar juga ya. Nah, iya. Tepat. Oke. Luar biasa sekali nih Aksimania. Dan sepertinya karena juga melihat waktu tinggal beberapa menit lagi ya. Gak kerasa banget nih obrolan kita sudah panjang kali lebar banget. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Bang Ridwan ini bermanfaat ya. Amin. Yang pastinya untuk teman-teman di luar sana. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita nih di sore hari ini, masih kita lanjut ya sedikit aja nih. Oke. Tadi terkait tentang obrolan kita bisnis sih udah dianggap clear ya. Clear lah, aman-aman ya. Aman. Dan mudah-mudahan aja sih pendengar bisa bisa langsung termotivasi ya. Amin. Tapi kalau untuk diri Dina pribadi sih, untuk saat ini selama wabah corona sih banyak, maksudnya tuh sering gitu kan melakukan hal-hal positif, tapi nggak sempet berpikiran untuk bisnis. Jadi mudah-mudahan yang gak hanya Dina aja yang termotivasi, tapi pendengar juga termotivasi gitu kan. Amin. Dan dari Bang Ridwan ini juga udah bisa dikatakan jadi sampel contoh juga ya. Karena dia juga punya bisnis nih. Sampelnya apa nih? Gitu. Sampel barang bagus apa NG nih? Ya, sedang saja. Apa barang DJ nih? Gitu. Bisa ya. Tapi benar juga sih, maksudnya tuh kita ngomong dari A sampai Z barusan itu juga udah kebukti sama Bang Ridwan ini. Jadi kita apa yang disampaikan tadi sama Bang Ridwan ini nggak bisa dikatakan asal ngomong ya Bang. Iya, mudah-mudahan. Dan itu juga udah dirasakan sama Bang Ridwan, ternyata berbisnis itu enak gitu kan. Jangan hanya mikir rugi untungnya, tapi itu ketika kita ikhlas ya pasti kita merasakan hal yang yang bahagia gitu kan selama berbisnis ini gitu kan. Oke. Selain obrolan bisnis nih, ada lagi nggak yang ingin disampaikan?
Dina mau nanya apa? Nanya apa ya? Kayaknya kalau nanya ini bakal dijawabnya panjang kali lebar lagi nih ya. Paling buat Aksimania, mudah-mudahan nih ya kalau nggak ada halangan, kita dari Radar Public Speaking nanti tuh kita mau buat kelas online sih. Oh gitu. Tadi kan buat belajar teman-teman semuanya, kita sharing sama-sama, kita akan belajar tentang ya public speaking apapun itu, nanti kita akan belajar di situ gitu. Nanti mungkin kurang lebih bulan-bulan depan lah, Mei Ramadan ya berarti ya, kita bulan sih. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Amin. Nanti kita bisa belajar bareng gitu. Paling itu sih. Oke, berarti mungkin nanti info lebih jelasnya ya mungkin nanti diinfokan lagi lewat sosial media kali ya. Nah, bisa banget sama sosial media. Jadi mungkin dari teman-teman kali aja ada yang berminat dari sekarang. Ada yang mencatat udah siap-siap nyatet ya, Iya. Nyatet nih IG. boleh ya. Ya bisa nanti langsung kepoin aja mungkin ya. Siap. Nah, nanti dikepoin aja sosial medianya. Apa nih nama sosial medianya? Oke, kalau untuk pribadi dulu ya. Boleh. Kalau untuk sosial media gue sendiri itu Instagram @abdillah_ridwan. Nah, kalau untuk sosial media Instagram yang ini yang di jalan ini yang buat tempat sharing radar ini namanya @radar.management. Oke, nah itu ya udah dicatat kan? Oke, kalau lupa ingat ya pokoknya ingatin aja Ridwan namanya ya, nanti cari aja. Cara simpel gini. Oh gimana nih? Cari ke Instagram Dina, lihat followersnya, ketik nama Ridwan. Nanti ada ya. Biasanya sih kalau pendengar setia Aksimania kan rata-rata udah nge-follow juga IG atau sosial media Aksi nih ya. Nah, pasti suka muncul tuh di situ. Nah, bisa. Jadi pokoknya ya kepoin terus aja ya sosial media nih terkait tentang informasi untuk selanjutnya. Tapi memang apa nih rencana ini juga dibukanya umum ya? Umum. Kita umum. Nggak bahkan gratis lah. Paling nggak gratis sih, paling karena yang gratis itu biasanya orang nggak kurang serius gitu. Jadi kita paling harga tiketnya sedikit tapi kita sama-sama untuk berdonasi sih, memaksa untuk berdonasi gitu. Jadi mungkin tiketnya itu misal 25.000 ya. 25.000 itu nanti kita semuanya itu yang udah dikumpulin itu kita donasiin untuk beli masker, terus beli makanan untuk pekerja-pekerja yang saat ini emang kekurangan kayak ojol ojek di pangkalan, untuk sopir angkot dan lain-lain. Jadi untuk sosial juga sih. Jadi apa yang kita keluarkan kembali lagi sama orang-orang yang membutuhkan juga ya. Jadi jadi jangan mikir apa sih dimakan sama orang-orang yang terlibat gitu kan. Nah, jangan dong. Iya, karena juga situasi seperti ini banyak banget orang yang membutuhkan rezeki dari yang kita peroleh gitu kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan juga ini bisnis ini segera berjalan ya Bang. Amin mudah-mudahan. Karena memang pembelajaran seperti ini sih sangat diperlukan juga sih. Baik di kuliah ataupun di pekerjaan diperlukan. Oh iya, gue pernah ngelamar kerja ya, karena emang gue yang tadi gue bilang gue tuh orangnya penasaran terus ya. Jadi tiap seminar apapun gue ikutin gitu. Mungkin ini sebagai tips juga ya. Jadi ketika interview kerja, waktu itu gue belum belajar public speaking sih. Interview kerja, gue tuh cuman nyantumin tuh banyak sertifikat. Waktu itu gue 20 sertifikat kalau salah. Walaupun itu peserta. Kayak ada olimpiade nih SMA. Makanya buat anak-anak SMA nih, ada apapun kegiatan ikutin aja. Itu sertifikatnya ternyata kepake, Din. Oh gitu? Gue pas interview, kan di bawah tuh berkas aslinya. Gue bawa tuh 20 sertifikat gue kan. Terus dia nanya kan, lah ini sertifikat kamu semuanya katanya. Ya gue bilang dong, iya emang sertifikat gue. Wah banyak banget ya. Udah sekarang kamu ini fotokopi aja, katanya. Fotokopi, nanti balik ke sini lagi ya. Pas ketemu lagi bawa ke sini gitu. Jadi di interview itu gue nggak ditanya macem-macem, Din. Oh gitu? Iya. Padahal gue udah takut banget gitu ya. Iya. Gak ditanya macam-macam karena di situ mereka udah yakin, udah percaya karena cover kita dulu nih, cover berkas-berkas itu udah meyakinkan gitu. Itu makanya penting banget sih ikut kegiatan apapun itu. Jadi memang ada ada manfaatnya juga gitu kan. Walau lu pas
pas saat ikut kegiatan tersebut hanya duduk gitu kan, diem gitu kan. Nah nggak terlalu